Siska, adik iparnya yang selalu hadir dengan senyum manis, kini hilang dari pandangannya. Apa yang dimulai sebagai hubungan keluarga yang penuh kehangatan dan saling pengertian, akhirnya berubah menjadi kisah yang menghancurkan. Dian, istri yang ia cintai, ditemukan tewas dalam kecelakaan yang tak terduga, meninggalkan Ardi dalam kebingungannya. Siska, yang selalu ada untuknya, ternyata menyimpan perasaan yang jauh lebih dalam dari yang bisa ia duga. Perasaan yang perlahan tumbuh antara mereka, dan kini menjadi racun yang merusak segalanya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pagi itu, kakak ipar, Ardi, sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya. Suasana rumah yang sepi membuatnya sedikit merasa bosan. Ardi sudah menikah dengan Dian, istrinya yang sudah beberapa tahun bersama. Namun, pagi ini, Dian sedang pergi ke pasar untuk berbelanja, meninggalkan Ardi sendirian di rumah. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan seorang wanita masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Itu adalah Siska, adik ipar Ardi yang baru saja datang dari kota untuk tinggal sementara di rumah mereka. Selamat pagi, Kak Ardi. Sapa Siska dengan suara ceria sambil menaruh koper di dekat pintu. Ardi menoleh, sedikit terkejut. Oh, Siska. Kamu datang lebih cepat dari yang aku kira, jawabnya sambil tersenyum setengah kaget. Dia sedikit terintimidasi melihat Siska yang cantik dan berpenampilan menarik. Dengan pakaian kasual dan rambut panjang yang tertata rapi, Siska terlihat sangat berbeda dari yang Ardi ingat beberapa tahun lalu. Siska mengedipkan mata dan tertawa kecil. Iya, Kak. Tadi aku langsung dari bandara. Ibu pesan agar aku segera datang. Maaf kalau aku mengganggu, katanya sambil mengangkat koper ke arah sofa. Ah, nggak masalah. Justru senang kamu datang. Dian sedang keluar sebentar, tapi nanti kalau dia pulang, pasti kita akan ngobrol lebih banyak, jawab Ardi, berusaha terlihat santai. Siska duduk di sofa dan memandang Ardi dengan penuh perhatian. Kak Ardi, kamu kelihatan capek. Apa nggak ada yang bisa aku bantu? Tanya Siska dengan nada lembut, seolah tahu apa yang ada di dalam pikiran Ardi. Ardi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ah, tidak kok, aku cuma sedikit bosan. Gak ada yang spesial, jawabnya sambil sedikit tertawa, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit diungkapkan. Siska tersenyum, lalu bangkit dan menuju ke dapur. Kak Ardi, aku bisa bantu masak atau buatkan teh hangat kalau kamu mau, katanya sambil melangkah ke arah dapur. Ardi merasa sedikit kikuk, tapi di sisi lain, ia merasa terkesan. Nggak usah repot-repot. Aku cuma nunggu Dian pulang, jawabnya. Namun, Siska tetap melangkah ke dapur dan segera kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Ini, Kak. Biar kamu nggak bosan, aku buatkan teh. Siapa tahu bisa bikin kamu lebih segar, katanya dengan senyum cerah sambil menyodorkan cangkir ke Ardi. Ardi menerima cangkir itu dengan sedikit bingung. Siska, kamu benar-benar tahu apa yang aku butuhkan ya? Ucapnya, mencoba memecah ketegangan. Aku nggak pernah bilang kalau aku suka teh hangat. Siska tertawa kecil. Aku cuma merasa kalau cuaca pagi ini agak dingin. Teh hangat bisa membantu. Lagi pula, Kak Ardi pasti suka kalau ada yang perhatian, kan? Ardi terkekeh mendengar jawaban Siska. Kamu tahu banget, ya? Sepertinya kamu paham banget apa yang aku rasakan.
Siska duduk kembali di sofa dan memandang Ardi dengan penuh perhatian. Iya, Kak. Aku selalu ingin menjaga hubungan baik, apalagi dengan keluarga. Kalau ada yang bisa aku bantu, kenapa enggak? Ardi merasa sedikit canggung, tetapi juga merasa ada kehangatan yang ditawarkan oleh Siska. Kamu benar-benar perhatian, Siska. Tapi, kamu pasti nggak terlalu sering seperti ini, kan? Siska mengangguk dengan lembut. Aku jarang bisa bantu langsung seperti ini, tapi aku selalu berusaha untuk membuat orang-orang di sekitarku merasa nyaman. Kalau Kak Ardi butuh teman ngobrol atau apa, aku siap kok. Perasaan Ardi semakin campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang dan dihargai, tetapi di sisi lain, ada sedikit rasa tidak nyaman yang muncul. Sejak kedatangan Siska, suasana rumahnya terasa berbeda. Siska yang selalu tahu apa yang diinginkan orang-orang di sekitarnya membuat Ardi merasa diperhatikan lebih dari yang ia duga. Tanpa sadar, Ardi mulai merasakan sesuatu yang tak terduga, perasaan yang lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih atas perhatian Siska. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan berfokus pada percakapan ringan yang mereka lakukan. Siska, kamu nggak masalah tinggal di sini untuk sementara? Kalau ada yang kurang, kasih tahu aja, ya. Siska tersenyum dan mengangguk. Tentu, Kak. Aku nyaman kok. Dan aku janji nggak akan merepotkan kalian. Aku cuma ingin membantu. Sejak saat itu, kedekatan antara Ardi dan Siska mulai tumbuh. Setiap kali mereka berbicara, Siska selalu tahu bagaimana cara membuat Ardi merasa lebih baik. Tanpa disadari, perhatian Siska mulai membuat Ardi merasa sangat dihargai. Tetapi, Ardi juga merasa bingung, karena ia tahu perasaan ini tidak seharusnya berkembang lebih jauh. Hari-hari di rumah Ardi semakin terasa berbeda sejak Siska datang. Setiap pagi, Siska selalu membantu Dian di rumah, mencuci piring, atau bahkan menyiapkan sarapan. Ardi, yang biasanya menghabiskan waktu sendirian di rumah, mulai merasa ada seseorang yang perhatian padanya. Siska selalu tahu kapan ia merasa lelah atau butuh sesuatu tanpa perlu banyak bicara. Pada suatu sore, Ardi pulang lebih awal dari kantor. Di ruang tamu, ia melihat Siska sedang duduk dengan buku di tangan, tampak tenggelam dalam bacaan. Siska, kamu di rumah aja hari ini? Tanya Ardi sambil melepas sepatu dan duduk di sofa. Siska menoleh dan tersenyum. Iya, Kak. Tadi aku nggak ada pekerjaan di luar, jadi aku milih di rumah aja. Kenapa, Kak? Ada yang bisa aku bantu? Jawabnya dengan suara lembut. Ardi tersenyum kecil. Ah, nggak usah repot. Aku cuma pulang lebih awal aja. Kerjaan kantor yang bikin pusing. Siska meletakkan bukunya dan mendekat. Coba ceritain, Kak. Mungkin aku bisa bantu sedikit. Siapa tahu bisa bikin kakak lebih rileks. Ardi merasa sedikit canggung, tapi juga merasa terhibur. Ia tak pernah tahu kalau Siska bisa begitu perhatian. Ya, sebenarnya sih banyak hal di kantor yang bikin pusing. Kadang aku ngerasa nggak ada yang paham, deh, keluhnya. Siska duduk di sebelah Ardi dan memandangnya dengan serius. Mungkin aku nggak tahu banyak soal kerjaan kakak, tapi kadang kita cuma butuh orang yang mau dengerin. Kalau kakak pengen cerita, aku siap kok. Ardi terdiam sejenak. Ia merasa ada kenyamanan yang datang begitu saja saat bersama Siska. Tanpa sadar, ia mulai membuka percakapan lebih dalam. Terkadang, aku merasa kerjaan itu nggak pernah ada habisnya. Rasanya capek banget, dan kadang aku cuma pengen rehat sebentar,
tapi harus terus maju. Siska mendengarkan dengan seksama, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Aku ngerti, Kak. Tapi ingat, kalau kakak butuh waktu untuk diri sendiri, nggak ada salahnya kok. Semua orang butuh istirahat. Yang penting, jangan lupa jaga diri. Ardi terkejut, merasa sedikit lega. Siska, kamu benar-benar tahu apa yang aku rasakan. Terima kasih, ya. Rasanya aku nggak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Siska tersenyum manis. Aku senang bisa bikin kakak lebih nyaman. Semua orang layak dihargai, Kak. Termasuk kakak. Seiring berjalannya waktu, Ardi dan Siska semakin sering menghabiskan waktu bersama. Ketika Dian pergi ke pasar atau bekerja, Ardi dan Siska sering mengobrol atau menonton film bersama. Tak jarang, Siska menunjukkan perhatian kecil yang membuat Ardi merasa sangat dihargai. Pada suatu malam, Dian tidak pulang lebih awal karena ada acara kantor yang harus dihadiri. Ardi merasa sedikit bosan di rumah sendirian. Ketika ia sedang menonton TV, Siska datang membawa secangkir kopi hangat. Kak, kopi. Aku tahu kamu pasti suka yang manis, kata Siska sambil menyerahkan cangkir kopi. Ardi menerima kopi itu dengan senyum. Terima kasih, Siska. Kamu tahu aja apa yang aku butuhkan, ucapnya, sedikit terkejut karena Siska begitu memperhatikannya. Siska duduk di sebelah Ardi, menonton TV bersamanya. Mereka berbincang ringan tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga hal-hal kecil yang tak penting. Ardi merasa nyaman sekali. Begitu banyak perhatian yang ia terima dari Siska, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang lebih. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia berada di dekat Siska. Siska, kamu tahu nggak? Kadang aku merasa kamu ini seperti lebih dari sekadar adik ipar. Kamu selalu tahu bagaimana membuat orang merasa nyaman, ucap Ardi, agak ragu. Siska menoleh, matanya sedikit berbinar. Maksud kakak, gimana? Tanyanya, sedikit bingung. Ardi menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu. Mungkin cuma perasaan aku aja. Tapi kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, entah itu cuma dengan mendengarkan atau memberikan sesuatu yang sederhana. Rasanya kamu bisa mengerti aku lebih dari orang lain. Siska terdiam sejenak, menatap Ardi dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Aku cuma ingin membuat kakak merasa baik-baik aja. Kalau kakak merasa dihargai, itu sudah cukup buat aku, jawabnya dengan tulus. Ardi merasa hatinya berdebar. Ada perasaan yang tak terungkapkan di dalam dirinya. Ia merasa Siska lebih dari sekadar adik ipar. Setiap kata yang keluar dari mulut Siska membuatnya merasa diperhatikan dengan cara yang sangat berbeda. Tapi di sisi lain, Ardi merasa bingung. Ia tahu ini bukan perasaan yang seharusnya ada di antara mereka, tapi ia tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa Siska begitu dekat dengan dirinya. Seminggu telah berlalu sejak Siska tinggal bersama mereka. Hari-hari Ardi semakin terasa berbeda, lebih hidup dan berwarna. Setiap kali Ardi merasa lelah atau stres, Siska selalu ada untuk mendengarkan. Kadang, mereka hanya duduk bersama dan berbicara tentang hal-hal ringan, kadang juga Siska akan membuatkan teh atau kopi hangat yang Ardi sukai, membuatnya merasa lebih nyaman. Namun, semakin lama, semakin dalam perasaan Ardi terhadap Siska. Perasaan itu tidak lagi sekadar rasa terima kasih atas perhatian Siska, tapi sudah mulai melampaui itu. Pada suatu malam, setelah makan malam, Ardi duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang kosong. Ia merasa cemas, perasaan ini semakin sulit diabaikan.
Siska sedang di dapur membantu Dian mencuci piring, dan Ardi merasa seperti ada yang mengganjal di hatinya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa ia merasa begitu terikat pada adik iparnya? Tiba-tiba, Siska muncul dengan secangkir teh hangat di tangan. "Kak, teh. Aku buatkan lagi. Kayaknya kamu kelihatan capek," katanya sambil duduk di samping Ardi. Ardi tersenyum kecil, tapi hatinya terasa cemas. "Terima kasih, Siska. Tapi, sebenarnya, aku lagi banyak pikirin hal-hal yang gak jelas." Siska menatapnya dengan penuh perhatian. "Maksud kakak, gimana?" Ardi menarik napas panjang, bingung dengan perasaannya. "Aku nggak tahu. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak beres, tapi aku nggak bisa bilang apa. Setiap kali aku sama kamu, aku merasa nyaman, tapi ada perasaan yang mulai berkembang, yang aku nggak tahu apakah itu wajar atau nggak." Siska terdiam, matanya seketika berubah serius. Ia menyadari ada yang tidak biasa dalam nada suara Ardi. "Kak, kalau kamu merasa nggak nyaman atau ada yang mengganjal, kamu bisa cerita kok. Aku di sini cuma ingin jadi teman, apalagi kalau kakak merasa terbebani," jawab Siska lembut, berusaha menjaga jarak dan menghindari sesuatu yang lebih dalam. Ardi menatap Siska, jantungnya berdegup kencang. "Aku nggak tahu, Siska. Aku cuma merasa, kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan. Seperti, kamu bisa mengerti aku lebih dari orang lain. Tapi, aku sadar, ini nggak bisa dibiarkan terus, kan?" kata Ardi, suaranya agak terbata-bata. Siska menatapnya dalam-dalam, seolah sedang mencoba membaca pikiran Ardi. "Kak Ardi, kamu nggak perlu merasa bingung atau tertekan karena aku. Aku di sini sebagai keluarga, sebagai adik ipar. Kalau ada yang mengganggu atau membuat kakak merasa tidak nyaman, aku minta maaf. Tapi aku ingin kakak tahu, aku nggak pernah punya niat untuk lebih dari itu." Ardi merasakan kelegaan sesaat mendengar kata-kata Siska. Namun, hatinya tetap merasa terombang-ambing. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan yang berkembang dalam dirinya. Bagaimana jika perasaan ini salah? Bagaimana jika Siska tidak pernah merasa hal yang sama? "Mungkin aku harus lebih jaga jarak, ya?" tanya Ardi dengan suara yang sedikit lemah, seolah mencari jawaban yang bisa melegakan pikirannya. Siska terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih serius. "Aku cuma ingin kakak tahu kalau aku tidak pernah bermaksud membuat kakak bingung atau merasa lebih dari sekadar keluarga. Tapi, aku juga mengerti kok, kadang perasaan itu bisa datang tanpa kita rencanakan. Aku hanya berharap kita bisa tetap saling menghargai sebagai keluarga, seperti yang seharusnya." Ardi merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, meskipun hatinya masih berat. Ia merasa bahwa hubungan mereka sudah mulai terjalin lebih dekat dari yang seharusnya. Tapi, apakah perasaan itu bisa diterima? Apakah hubungan ini bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan masalah? "Mungkin kamu benar, Siska. Mungkin aku hanya perlu waktu untuk bisa memahaminya," kata Ardi pelan, menunduk. Siska memberi senyuman hangat. "Aku nggak pernah menuntut apa-apa, Kak. Aku cuma ingin kita semua baik-baik saja." Namun, meskipun Siska berbicara dengan lembut, Ardi bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-katanya. Siska mungkin tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya, tetapi Ardi bisa merasakan ada kedalaman yang lebih dalam dari sikap baik hati Siska. Ardi memutuskan untuk meninggalkan topik itu dan berusaha untuk lebih fokus pada hal-hal lain. Namun, keesokan harinya, perasaan itu kembali menghantui pikirannya.
Saat Dian pulang dari pasar, Ardi merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan dengan Dian setelah pembicaraan dengan Siska tadi malam. Sementara itu, Siska kembali berperan sebagai penyelamat suasana dengan tawanya yang ceria dan sikapnya yang penuh perhatian. Itu semakin membuat Ardi merasa terjepit. Suatu sore, setelah makan malam, Ardi mengajak Dian untuk berbicara di ruang tamu. Siska yang tahu suasana sedang sedikit canggung, memilih untuk pergi ke kamar dan memberi mereka waktu berdua. Dian, yang merasa ada yang aneh, duduk di samping Ardi. "Kenapa, Kak? Kamu kelihatan gak tenang akhir-akhir ini. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Ardi menatap Dian, mencoba menyusun kata-kata. "Dian, aku merasa kayak ada yang berubah di antara kita. Terutama setelah Siska datang. Rasanya aku jadi lebih banyak berpikir, dan aku nggak tahu harus ngomong apa." Dian menatapnya penuh perhatian. "Kak, kamu nggak perlu ragu untuk cerita sama aku. Aku selalu ada buat kamu." Ardi merasa bersalah. "Aku nggak tahu kalau ini cuma perasaan aku atau ada yang lebih dari itu. Tapi aku merasa Siska membuat aku merasa lebih diperhatikan, lebih dihargai. Kadang aku ngerasa bingung, karena perasaan itu terlalu kuat. Tapi aku nggak mau ada yang salah dalam hubungan kita, Dian." Dian terdiam, mencoba mencerna kata-kata Ardi. "Jadi, kamu merasa Siska lebih perhatian sama kamu, ya?" Ardi mengangguk pelan. "Aku nggak tahu kalau itu cuma perasaan aku atau gimana, Dian. Tapi aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku nggak mau melukai perasaan kamu." Dian tersenyum tipis. "Kak, aku tahu kamu. Kalau ada yang salah atau mengganggu kamu pasti akan berusaha untuk menyelesaikannya. Aku percaya kamu bisa ngatasi ini. Kalau kamu merasa bingung, kita bisa cari jalan keluarnya bersama." Ardi merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dian. Mungkin, perasaan itu hanya sementara. Namun, ia tetap harus mencari cara agar hubungan keluarga ini tetap terjaga dengan baik, tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Malam itu, Ardi duduk di ruang tamu, termenung. Pikirannya terus berputar tentang perasaan yang semakin tak terkontrol terhadap Siska. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia merasa sangat dihargai, bahkan lebih dari yang ia rasa seharusnya. Meskipun ia sudah berbicara dengan Dian dan Siska, perasaan itu masih mengganggunya. Ardi merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan jelas. Dian, yang tahu ada sesuatu yang tidak beres, duduk di sampingnya. "Kak, kamu kelihatan seperti punya beban berat. Ada apa?" "Kalau kamu merasa nggak nyaman, aku siap dengerin," ucap Dian dengan lembut, mencoba membuka percakapan. Ardi menatap Dian sejenak, merasa ragu. Tapi akhirnya, ia membuka suara. "Dian, aku merasa bingung. Perasaan aku jadi nggak jelas akhir-akhir ini. Terutama setelah Siska tinggal di sini." Dian menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Siska? Maksud kamu apa, Kak? Apa ada yang aneh antara kamu dan Siska?" Ardi menghela napas panjang. "Aku nggak tahu. Setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa seperti ada yang berbeda. Siska selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa dihargai dan diperhatikan. Rasanya, aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya, apalagi dengan orang lain." Dian terdiam beberapa saat, menatap Ardi dengan penuh pengertian. "Kak, aku tahu kamu cuma ingin merasa dihargai. Tapi,
kita juga harus hati-hati dengan perasaan ini. Jangan sampai perasaan itu bikin hubungan kita jadi terganggu. Ardi merasakan beban di dadanya semakin berat. Aku nggak tahu harus gimana, Dian. Aku nggak mau kamu merasa tersakiti, apalagi karena aku merasa seperti ini. Dian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum berbicara lagi. Kak, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi yang terpenting adalah kita harus saling jujur. Kalau kamu merasa ada yang salah, kita bisa cari solusinya bersama. Aku ingin kita tetap saling menghargai, dan jangan sampai ada perasaan yang mengganggu hubungan kita. Ardi mengangguk perlahan. Aku nggak mau mengecewakanmu, Dian. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan menahan perasaan ini. Setelah percakapan itu, Ardi merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tetap merasa bingung dan terjebak. Perasaan yang berkembang ini tidak bisa ia abaikan begitu saja, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Dian harus pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk urusan keluarga. Ardi merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengan Siska, mencari kejelasan atas perasaan yang selama ini mengganggunya. Pagi itu, Ardi duduk di balkon rumah, memandangi pemandangan luar sambil menyeruput kopi. Siska datang menghampirinya dengan senyum manis di wajahnya. Kak, kopi pagi ini enak banget. Kayaknya kamu lagi butuh mood booster, katanya, lalu duduk di samping Ardi. Ardi tersenyum tipis. Iya, Siska. Aku memang lagi butuh waktu untuk berpikir. Siska, ada yang perlu aku omongin sama kamu. Siska menatapnya, merasakan ada yang berbeda dari cara Ardi berbicara. Apa, Kak? Kalau ada yang mengganggu pikiran kakak, aku siap dengerin. Ardi menunduk sejenak, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Siska, aku nggak tahu gimana harus ngomongnya, tapi aku merasa perasaan aku udah nggak bisa aku tutup-tutupin lagi. Aku merasa sangat dihargai sama kamu, lebih dari sekadar adik ipar. Tapi, aku tahu itu nggak seharusnya. Aku nggak mau ini jadi masalah. Siska terdiam, mencoba menyusun pemahaman atas kata-kata Ardi. Kak, aku ngerti. Tapi aku juga nggak ingin ada yang salah paham. Aku selalu berusaha jadi keluarga yang baik, tapi aku nggak pernah punya niat untuk lebih dari itu. Aku nggak ingin membuat kakak bingung. Ardi merasakan beban yang sedikit terangkat setelah mendengar penjelasan Siska. Namun, ia tetap merasa bingung. Aku nggak tahu, Siska. Setiap kali kita ngobrol atau kamu perhatian sama aku merasa nyaman banget. Rasanya seperti ada ikatan yang lebih kuat, tapi aku sadar kita harus menjaga batasan. Siska menatap Ardi dengan lembut, lalu mengambil napas dalam-dalam. Kak Ardi, aku menghargai perasaan kakak, dan aku nggak ingin membuat kamu merasa terjebak. Aku tahu ini nggak mudah. Tapi, yang terpenting sekarang adalah kita harus tetap menjaga hubungan keluarga ini. Kita nggak bisa membiarkan perasaan ini merusak apa yang sudah kita bangun. Ardi terdiam, meresapi kata-kata Siska. Kamu benar, Siska. Mungkin aku terlalu terbawa perasaan, dan aku sadar itu nggak seharusnya terjadi. Siska tersenyum dengan tulus. Aku paham, Kak. Kita cuma perlu menjaga hubungan ini tetap sehat. Aku nggak ingin ada yang rusak di antara kita. Jadi, ayo kita terus jadi keluarga yang baik, ya. Ardi merasa sangat lega mendengar kata-kata Siska. Meskipun perasaan itu belum sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia harus menempatkan diri dengan bijak.
Terima kasih, Siska. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku berjanji untuk tetap menjaga hubungan ini. Mereka berdua terdiam beberapa saat, menikmati ketenangan yang tercipta setelah percakapan itu. Ardi merasa lebih ringan, karena akhirnya ia bisa berbicara dengan jujur dan mendapatkan kejelasan. Ia tahu bahwa perasaan itu mungkin tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia siap untuk menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dian kembali dari luar kota. Ardi merasa lebih tenang dan lebih percaya diri. Ia tahu bahwa hubungan keluarganya dengan Siska tidak akan berubah, dan ia bisa mengendalikan perasaan yang ada. Siska tetap menjadi adik iparnya yang perhatian, dan Ardi merasa beruntung bisa memiliki keluarga yang saling mendukung.